Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngesentul lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau mereview hotel ramah kantung yang ada di Sentul. Hotel ini baru buka dari bulan Maret tahun 2023 ini Bobors. Jadi belum ada setahun, hotelnya masih cukup baru. Dan Bocan baru tahu ternyata tuh ada hotel secakep ini di Sentul. Karena harganya nih kalau misalnya weekday ya, harganya tuh mulai dari 300-500 ribuan aja. Tapi kalau weekend sih ya pasti harganya lebih mahal. Dan harganya murah, terus kolam renangnya juga bagus. Makanya nih tiap weekend dia selalu penuh dan sering jual mahal. Nah sekarang kita mau nginep di tempat yang namanya Asyana Resort. Nah ini Bocan tuh kemarin berangkatnya hari Minggu siang gitu ya Bobors, jam 12, jam 2an gitu lah. Karena mikirnya deket kan, dari Rancamaya ke Sentul paling cuma setengah jam. Tapi Bocan lupa kalau itu adalah hari orang-orang dari Puncak pulang menuju Jakarta. Jadi tol Jagorawinya udah semacet ini tuh Bobors. Nah ini akhirnya Bocan keluar di tol Bogor. Kita pilih jalan biasa aja karena jalan tol itu macet banget. Padahal itu cuma berapa km ya, dari udah nyampe Bogor ke Sentul tuh udah deket banget gitu kan. Tapi ya udah kita pilih jalan alternatif, jalan biasa biar nggak stuck. Karena di perkiraan Google Map-nya tuh macetnya lumayan lama Bobors. Dan ya udah kita lewat sini nih. Ini nanti kita lewatin perumahan apa tuh ya namanya yang ada Novotelnya itu Bobors. Bocan pun baru pertama kali sih lewat sini. Dan kemarin tuh lewat sini Bocan tidur. Jadi Bocan gak perhatiin jalannya. Pokoknya ini Pak Sum yang jalan berlandaskan peta digital, muter-muter. Nah ini kita lewatin jembatan bawahnya jalan tol nih Bobors nih. Ini kita kayaknya udah mulai nyebrang ke Sentul. Terus ini jalannya ternyata agak kecil ya. Jalannya tuh emang agak kecil. Dan ini ada nggak tahu bangunan atau apa gitu, jadi dia naruh batu-batu di pinggir jalan, jadi makin sempit deh. Nah emang enaknya sih aksesnya pasti lewat tol, tapi gimana lagi dong. Dan kita sampai ke hotelnya. Nah sebelum kita review hotelnya secara detail, Bocan infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah. Termasuk untuk Asyana Sentul ini, harga kamarnya mulai dari 500 ribuan per malam untuk tipe kamar double deluxe dengan balkon. Terus juga ada tipe suite junior double, harganya sekitar 1,2 jutaan per malam. Dan next ada tipe suite double, harganya sekitar 1,6 jutaan. Nah kemarin Bocan ambil tipe suite double karena kamarnya yang paling luas. Catat ya, harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500 ribu dengan pakai kode promo Bocan500k dan Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Nah kemarin Asyana Sentul ini kan harga awalnya 1,6 jutaan. Setelah dipasangin kupon Bocan500k dapat diskon langsung 113 ribu, netnya jadi 1.500.000-an aja. Lumayan banget loh diskonnya. Oh ya buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa loh pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudkan BM liburan di tiket.com, beneran murah, beneran mudah. Kita langsung masuk aja Bobors. Nah ini parkirannya outdoor semua ya, nggak ada yang indoor. Jadi kalau hujan sih pasti PR. Terus area drop off-nya ternyata di sebelah sini, lobbynya tuh di sini. Tapi kamarnya tuh dia mencar-mencar. Jadi biasanya kan kita drop off depan lobby terus masuk ke kamar tuh lewat lobby kan. Kalau ini enggak. Ini masuk ke kamarnya beda. Makanya kita turun check-in doang, enggak langsung nurunin barang. Nah ini kita check-in, kita perlu deposit 100 ribu buat kunci kamarnya. Terus ya smooth aja sih, nggak yang ribet gimana. Itu depositnya cash ya Bobors, jangan hilang gojinya, nanti depositnya kepotong. Dan udah selesai check-in, kita menuju ke kamar. Bocan kan ambil tipe kamar yang suite tuh. Ternyata kalau tipe kamar yang suite itu posisinya di
di rumah-rumah yang di sini nih, bukan di rumah luar, maksudnya di bangunan-bangunan yang sebelah sini. Kalau yang tipe deluxe balkon itu posisinya deket sama lobby, jadi emang turunnya di sana. Tapi karena kamar Bocan di sini, Bocan diarahin untuk naik ke mobil lagi, parkir lagi di sini. Nah, bangunan yang atas ini kamar Bocan. Tuh, suasananya cakep banget ya, ijo-ijo gitu kan, suasananya enak banget Bobors. Dan percaya gak, harga kamarnya mulai dari 300-500an aja, worth it banget kan. Nah, kamar Bocan ini kan tipe suite, jadi dia harganya 1,6. Kita naik ke atas. Kalau yang bawah itu junior suite. Kenapa pilih yang suite? Ya karena anaknya 3 biar mereka bisa main dalam kamar. Kalau yang kecil kasihan mereka. Bocannya juga ntar malah rungsing malah tantrum karena sempit. Nah, kalau ini enggak kan, enak, mereka bisa lari-larian. Terus ini fasilitas di kamarnya lengkap banget Bobors. AC-nya aja tuh ada 2 tuh, lihat kiri kanan. Terus ini ada TV, ini juga udah smart TV. Ukurannya 43 inch, udah bisa YouTube sama Netflix. Terus ranjangnya ini kayaknya Super King deh, ranjangnya gede. Terus ada guling. Cuma yang bikin salfok itu adalah gulingnya kuning-kuning gini. Tuh. Ini mungkin sih udah dicuci ya, mungkin aja ini tuh noda yang nggak hilang gitu kan. Positive thinking banget ya, tapi ya positive thinking karena kelihatan spraynya yang lainnya juga bersih, berarti emang itu sarungnya nodanya nggak hilang aja tuh. Cuma kan agak-agak gimana gitu ya Bobors, agak-agak bikin mikir macam-macam. Terus fasilitas lainnya ini ada air mineral, disediain 2 botol di luar, ada 2 botol lagi di kulkas. Terus ini ada teko listrik, kopi set. Terus ini ada kulkas Bobors. Ini kulkasnya gede ya. Kalau ibu-ibu yang mau nyimpen asip nggak perlu khawatir. Ini kulkasnya gede. Terus ini ada minibar, tapi minibarnya Bocan sih kayaknya skip deh minibarnya. Minibarnya standar banget. Terus ini ada menu makanannya Bobors. Jadi untuk di restoran kalau misalnya mau room dining juga bisa. Ini menu makanannya. Harganya standar ya. Menurut Bocan sih menyesuaikan sama harga hotelnya. Terus kamarnya ini kan luas banget ya. Di belakang tadi tuh kamar tidur, terus di sini bisa buat meja kerja. Ini ada banyak jendela juga, dan jendelanya tuh menghadap ke pepohonan Bobors. Terus di luar di depan itu kayak bisa jadi buat ruang tamu gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya di belakang sini pencahayaannya bagus, kamar mandinya bersih, amenitisnya lengkap. Ya walaupun dental kitnya yang standar ya, karena menyesuaikan sama harga kamar. Tapi menurut Bocan ini kamar mandinya oke lah. Terus ini ada anduknya juga. Sama sabun shampoo juga disediain. Enggak. Ini enggak tahu ya Bobors. Sabun doang apa shampoo doang, nggak ada tulisannya. Mungkin kita positive thinking aja ini adalah sabun plus shampoo. Nah, anak-anak lihat kolam renang dari jendela tuh udah nggak sabar, mereka minta berenang tuh. Kan untuk harga 300 kolam renang kayak gitu cakep banget ya Bobors. Nah, ini mereka mau ganti baju dulu sih kakak. Abis main petak umpet, kita ganti baju, terus kita berenang. Kalau Bobors nanya aksesnya ramah difabel atau enggak, saat ini hotelnya belum punya lift, jadi aksesnya saat ini belum ramah difabel. Jadi kalau untuk tipe kamar yang deluxe aja tuh Bobors ya harus, kalau yang lantai atas gitu ya, itu harus pakai tangga. Apalagi tipe-tipe yang di bangunan kayak gininya itu juga full tangga semua, nggak ada akses remnya sama sekali. Terus ke restoran juga pakai tangga, ke kolam renang juga pakai tangga semua. Jadi kayaknya tidak ramah untuk bawa kursi roda. Dan kolam renangnya ala-ala waterpark, cakep ya, kolamnya juga luas. Terus ini ada perosotannya, ada ember tumpah. Si Mas Ray itu dia antara takut sama excited kalau ngeliat ember tumpah Bobors. Dia takut tapi dia pengen lihat, dia cuma berani lihat dari kejauhan doang. Dia takut, kayaknya pernah keciprat di Royal Ambarukmo waktu kecil sama Bocan, terus mungkin dia jadi trauma atau gimana, jadi dia takut sama ember tumpah. Nah, kalau yang ini tuh kolam dewasanya, ini kedalamannya 1,4. Bocan nggak tahu ya ini beneran kedalamannya 1,4 atau enggak, karena ada yang kelihatan cetek gitu. Nah, kalau ini nih kolam anaknya nih Bobors, ini anak-anak masih bisa nih ya diri di sini, cuma makin ke tengah makin dalam, jadi Bobors harus perhatiin terus anak-anaknya.
Dan selain ada kolam renang, ada mainan-mainan juga, ada ayunan. Terus di sebelah sana juga ada ayunan-ayunan lagi. Tuh, suasana hijaunya luas banget. Mungkin karena areanya masih lapang bisa ditambah lagi kali ya mainannya, karena mainannya cuma ada ayunan itu doang. Dan ini suasana sorenya makin syahdu, langitnya warna ungu-ungu cantik Bobors. Tuh, kita udah selesai berenang. Kolam renangnya air dingin by the way. Terus ya udah, gak ada yang nyediain anduk. Mungkin ada atau kayaknya gak ada sih yang Bobors yang nyediain anduk. Jadi anak-anak ya udah basah gitu aja, atau Pak Sum yang kurang nyari. Bocan nggak tahu deh. Biasanya sih kalau berenangnya sama Bocan, pasti Bocan tuh cari tempat minta anduknya di mana, minjem anduknya di mana. Kalau Pak Sum emang kadang agak cuek ya, jadi anaknya basah tuh. Untungnya ini kan jalanannya jalanan outdoor gini ya, jadi nggak ngotorin hotelnya. Dan untuk makan malamnya kita pesen ojol. Ini Bocan tuh pengen jajan banyak banget. Ini ada kroffel. Terus sambil nunggu makanan utamanya datang, kita lihat penerangannya ya. Ini pencahayaannya bagus banget, terang benderang. Nah ini Bocan tuh sebenarnya pesen sushi ya, cuma ya ampun sampai 2 jam Bobors nggak nyampe. Jadi yang pertama tuh abangnya kabur, terus yang kedua restorannya lama, pokoknya lapar banget deh. Ini nih jam 8:30 baru datang tuh sushi, pesen dari jam 5:30. Kebayang nggak? Kita udah lapar banget, padahal udah pesen cemilan yang lain gitu ya, tapi tetap aja kan udah lapar. Nah ini kita mau makan malam tambahan yang udah telat banget tuh. Si kakak pasti abis nih kotak ini nih. Dan sekarang kita mau lihat internetnya ya. Internetnya ini nyampe sih 15 Mbps kalau beruntung. Tapi kadang speednya tuh naik turun ya Bobors. Tapi kalau di TV sih YouTube streaming lancar. Dan ini pencahayaan malam hari di luarnya, cantik banget ya. Selamat pagi. Aduh, alhamdulillah pas nginep di sini tuh cuacanya bagus banget. Langitnya biru, jadi pemandangannya tuh bagus kayak gini Bobors. Tuh kontras banget, hawa sejuknya tuh kerasa gitu kan. Walaupun ini suhunya nggak sedingin puncak ya pastinya. Ini suhunya palingin 25, 26, 27 sih Bobors. Nggak sedingin puncak lah. Kayaknya sama Rancamaya masih dinginan Rancamaya juga. Nah ini kita mau sarapan. Bocan tadi udah nganter anak-anak sekolah karena ini hari Senin dan kebetulan lokasinya deket kan, jadi cuma setengah jam dari hotel udah nganter mereka sekolah. Terus sekarang kita mau sarapan. Nah untuk sarapannya ini ada di restoran di atas kolam renang Bobors. Dan kalau misalnya Bobors bawa anak-anak usia dari 3 sampai 5 tahun itu kena 12.500. Terus usia 10 tahun 3 sampai 5 tahun tuh 12.500, 5 sampai 10 tahun itu 24.000. Dan kalau untuk dewasa sarapannya itu kena 50.000 per orang. 49 sekian ya, hampir 50.000. Nanggung banget gak sih? 3 tahun tuh kena, 3 sampai 5 tahun tuh kena, tapi mau komplain ya kenanya cuma 12.000. Kalau komplain kesannya pelit banget gitu kan. Tapi nanggung banget, anak 3 tahun berarti bayar harga bubur hotel 10.000 gitu ya. Oke, kita lanjut lihat menu-menu sarapannya. Ya harga sarapannya juga per orang cuma 50.000 ya. Jadi Bobors gak bisa expect sarapan yang wah-wah gimana. Sarapannya sesuai harga Bobors. Terus ini kayaknya perlu ditutup ya karena agak ada lalatnya Bobors. Terus ini ada, tadi Bobors lihat main course-nya ada telur bumbu Bali, terus ada tahu tahu lada hitam, terus ini ada bubur ayam. Dan ini kondimennya ada, ini kondimen buat bubur ayam, terus sebelahnya tadi kondimen buat sop tahu. Terus ini minumannya, terus susunya ini bukan fresh milk please, ini tuh kayak susu kental manis yang dicampur banyak air Bobors. Ini gak berasa susunya, mentang-mentang harga sarapannya murah, susunya aja tuh kayak bukan susu bener-bener fresh milk gitu loh. Terus kalau kopi teh Bocan nggak ambil sih karena Bocan cuma pengen susu dan ngerasain susunya udah air banget gitu, jadi udahlah minum air infused water aja. Terus ini ada roti panggang, Bobors bisa panggang di tempat tadi. Terus ini salad sama buah-buahannya.
Nah ini tuh nggak tertutup Bobers. Terus kadang tuh suka ada lalatnya gitu. Ini sarapan Bocan nih. Ini Bocan ambil nasi sama kue tiaw sama telur. Kalau untuk rasa makanannya sih menurut Bocan cukup oke. Rasanya berbumbu kok, bukan yang asal-asalan masak. Rasa makanannya cukup oke. Wah, ini Bocan nambah bubur ayam. Kenapa ada baksonya? Karena tadi salah ngambil kondimen. Pas banget posisinya sebelahan, jadi bubur ayam campur bakso. Buburnya juga cukup enak kok. Menurut Bocan ya harga 50.000 ya lumayan lah ya. Cuma perlu ditutupin aja makanannya. Dan sekian review Asiana Resort dari Bocan. Ini referensi baru buat Bobers yang mau liburan gak kena macet di puncak. Harganya murah, fasilitasnya lengkap. Semoga videonya bisa menghibur buat Bobers yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan ke Sentul. Dadah!